wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari. Ya, kali ini saya mau membuat konten yang ringan-ringan saja. Jadi kali ini konten saya adalah menata nastar di dalam toples. Di sini dia punya dua toples yang sering digunakan, toples bundar dan toples tabung. Jadi seperti konten saya sebelumnya, di toples bundar ini dia muat sekitar 500 gram, sekitar ya, bisa kurang bisa lebih. Lalu di sini bisa muat antara 300 sampai 350 gram tergantung dari nastarnya. Ya. Jadi tips saya pertama adalah kalau membuat nastar, kan biasanya kita bundar-bundar gitu, itu jangan terlalu mendulung banget. Jadi kalau udah dibundar-bundar, atasnya itu agak ditekan gitu kalau saya supaya nanti pas nata dia gampang berdirinya nastar di atasnya, itu gampang gitu loh. Terus juga untuk topping juga jangan terlalu tebal. Misalnya coklat begini, ini kan yang nastar brownies ini kan coklatnya begini, itu diusahakan cair, jangan terlalu kental. Kalau terlalu kental nanti toppingnya ini bakal ketebelan, nanti pas disusun dia akan makan tempat. Pokoknya topping apapun itu jangan terlalu tebal karena nanti dia makan tempat. Ya, kemudian kalau membuat nastar sebenarnya jangan satu ukuran. Jadi pastinya kan kalau bikin nastar itu kan ada yang besar, ada yang kecil, tapi ya nggak begitu kelihatan ya. Jadi kenapa kalau saya supaya natanya itu gampang. Jadi kalau misalnya nanti sama ukuran semua belum tentu nanti dia pas. Jadi nanti pasti ada rongga-rongga sedikit seperti itu. Jadi kalau misalnya kecil gitu kan, ada yang agak kecil, ada yang agak besar gitu, nanti pas ditata dia akan lebih gampang untuk menyesuaikannya seperti itu. Ya, jadi ini adalah tips menata di toples ini. Ya, ini untuk menata yang kalau di dalam kota aja ya, maksudnya kita ngantar sendiri seperti itu. Ini pertama saya ada punya kertas doilies paper. Ini jadi doilies paper ini kertas doily. Ini bisa dicari di toko bahan kue ataupun online shop seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu. Kalau di Shopee ada, Tokopedia juga ada. Yang lain mungkin ada ya, tapi saya nggak pernah beli di sana. Bisa dicoba aja mana yang biasanya dipakai. Ini kertas doilies, doilies, D-O-I-L-I-E-S. Doilies itu ukurannya 5,5 inch ya. Kalau apostrof 2 di atas itu inch ya. 5,5 ya ukurannya. Ini harganya murah kok. Dan ini bisa buat mempercantik. Pertama-tama dikasih dulu silika gel. Jadi ini ada oksi ya, merek-merek yang itulah yang buat makanan ya, yang food grade ya. Jangan yang buat yang bukan food grade. Soalnya ini ada yang food grade, ada yang enggak. Bisa ditaruh di bawahnya. Kalau untuk harga bisa teman-teman cari. Kalau misalnya nggak ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain, bisa cari di Google. Di Google tinggal di search aja namanya, kayak kertas doilies apa untuk silika gel food grade, tinggal di search aja di Google. Jadinya nanti akan keluar harganya kira-kira seberapa seperti itu. Karena saya nggak hafal. Kita masukkan di data. Sebenarnya nata begini itu tergantung selera ya. Ada yang seleranya ya yang penting diisi penuh gitu, jadi ditumpuk-tumpuk aja sampai penuh. Ada juga yang pengen kelihatan estetik gitu, pengen kelihatan cantik. Nih kayak gini nih kan kurang nih, jadi dia harus dikasih agak gedean dikit. Ini lumayan tuh.
Sebenarnya kalau misalnya ada sisa-sisa, misalnya kayak rongga-rongga sedikit kayak gini tuh nggak apa-apa kalau misalnya itu pengiriman dalam kota ya. Tapi kalau untuk pengiriman luar kota, usahakan ini nastar itu seret itu nggak ada rongga gitu loh, usahakan. Kayak gini ini masih jalan ini bagian sampingnya ini, karena ini nggak begitu penuh tuh, nggak cukup. Ini dimasukin di sebelah sini. Usahakan nastarnya yang kokoh ya, yang acur itu yang hancur. Nanti pas ditata begini dipaksa-paksa masuk ternyata jebol. Nih biar cantik dimasukin lagi toilet papernya gini. Masukin aja yang penting zakin. Ini kita akan bikin 3 layer, 3 tingkat. Ini bagian atasnya disusun aja, jadi disusun di bagian selanya itu ya. Kalau ini muncung-muncung nanti pas ditutup dia susah, jadi usahakan jangan muncung-muncung banget ya. Tarat, pas tuh. Ini tinggal ditutup. Mau ditutup langsung begini bisa. Jadi ini kan emang lebih daripada toplesnya ya. Tapi kalau untuk toples yang kayak gini itu kalau ditutup dia pas. Tuh dia tidak menekan. Tapi kalau lebih tinggi daripada ini dia bakal ketekan, nanti jadi jelek. Bisa seperti ini atau bisa juga di bagian atas kita kasih kertas ini lagi toilet paper nih. Tapi kalau menurut saya sih lebih cantik kalau nggak dikasih kertas ya, atau enggak kertasnya yang lebih kecil daripada 5,5 ini, jadi bagian sampingnya masih kelihatan nastarnya, bentuk nastar, jadi untuk mempercantik. Lalu ini dikeluarin aja ya, karena saya nggak suka. Dikeluarin aja. Nanti di sini di selotip yang 1000-an itu loh bun, 1000-an itu nanti diselotip, kalau bisa didobel, jadi dia aman dari semut dan juga dia nggak nggak melempem. Tinggal dikasih stiker. Nah ini mohon maaf saya punyanya cuma stiker kecil. Stiker kecil. Kalau mau nyetiker kalau bisa sih ukurannya yang agak gedean, itu sekitar 5-6 cm, tergantung selera aja, tuh 5 atau 6 cm. Nah, karena ini kecil nih kayak kecil banget nggak kelihatan. Dan kalau bisa warnanya itu yang cerah, seperti warna merah atau pokoknya yang warna-warna, bukan warna-warna cookies ya, karena kalau warna hitam begini dia akan ketutup, kecuali kalau dia, ini kan stiker saya vinil transparan, mungkin kalau dia misalnya nggak transparan, warnanya warnanya putih dasarnya,
mungkin dia bagus. Ini dia stiker itu sih, stiker cakeboard buat ulang tahun, jadi saya bikin vinyl transparan, jadi dia dimanapun menyesuaikan gitu warnanya. Ya, lalu saya akan menata nastar di toples ini. Jadi ini sebaiknya beli kertas begini juga, namanya kertas doyle's tadi itu. Kalau bisa di bawahnya 5,5, jadi ini sekitar 3,5 mungkin. Kayaknya sih 3,5 atau 4 gitu ya. Kalau saya berhubung nggak ada, jadi saya potong aja. Jadi 5,5 itu saya potong di garis ininya nih, di setelah titik-titik pertama ini, di atasnya sini. Saya akan potong. Kenapa kok harus dikasih beginian? Itu supaya minyaknya tuh nyerap di kertasnya, dan juga jadi lebih cantik, kelihatan bersih gitu. Kalau untuk toplesnya dicuci apa enggak, itu tergantung masing-masing aja. Ada yang dicuci, saya yakin juga banyak yang enggak ya. Itu tergantung masing-masing, jadi jangan julid. Ini saya kasih di bawah begini, nih dia pas. Tuh, kita langsung tata. Saya akan masukkan nastarnya langsung. Jadi untuk toples yang ini itu agak ribet masukinnya, dan pasti nanti nggak akan pas karena ukurannya ini ya. Kalau di toples ini beratnya sekitar 300 sampai 350 gram untuk nastar. Itu nastar memang beda-beda ya. Nih, ini bisa ditaruh kertas doily lagi. Bisa juga langsung ditumpuk. Kalau dikasih kertas, dia bagusnya tiap layer tuh ada yang menyerap minyaknya sih, itu minyaknya si kue, dan kesannya lebih aman gitu. Ini untuk dalam kota ya, sekali lagi ya. Kalau luar kota penataannya harus bener-bener rapet, karena kalau nggak rapet kasihan yang beli. Nih, saya gini. Satu lagi. Nih, jadi topping di bawahnya juga selamat dari timbun-timbunan. Cantiknya. Lagi ya. Masukkan layer ketiga. Ternyata lebih gampang yang ini ya. Ternyata loh bun, kemarin kok saya agak susah. Ternyata kalau kegedean ditukar gitu. Satu layer lagi nih. Kayak gini nih ngaturnya jadi lebih rapi, lebih gampang berdiri juga ininya, nastarnya. Satu lagi masukin nih, nastarnya tuh jadi lebih gampang untuk berdiri tegak. Kalau kegedean tuker aja bun, yang penting yakin ya. Lihat, tarat, jadi deh tuh cantik banget. Percaya deh kalau pakai kertas ini tuh dia lebih gampang nata ke samping-sampingnya gitu. Lihat, dan ini rapet.
Nah, ini kalau pengiriman luar kota lebih aman pakai ini. Kenapa? Karena ini toplesnya itu keras. Nih, kalau ditatanya begini, kocok-kocok juga dia nggak bakal. Dia nggak bergerak. Jadi kalau mau tahu ini aman apa enggak untuk pengiriman luar kota adalah dengan cara mengocoknya. Kalau ada suara kluduk berarti itu nggak rapat. Jadi kalau misalnya mau diganjel bisa diganjel pakai kertas, dibunder-bunder gitu, diganjel di sela-selanya. Pokoknya jangan sampai berubah. Terus kalau teman sekarang itu biar cantik gitu, nanti ditutup gitu. Cuma ini kertas dedenya saya terlalu kecil jadi kurang cantik gitu. Nanti digini. Jadi ininya diselotip dulu harus saya supaya aman dari semut. Di sini saya punya tali. Ini tali apa ya namanya? Saya lupa deh. Pokoknya di yang jual-jual kardus itu biasanya jual tali ini. Ini namanya tali tambang kah atau tali krak? Apa tali? Apa? Ini tali seperti ini. Terus nanti kita ikat deh. Ini kalau kertas doilinya lebih gede dia akan lebih gampang ya, karena ini kertasnya terlalu kecil jadi agak susah. Jadi diikat aja lalu kita akan gunting. Nah, setelah diikat gini, sebenarnya bagus itu sekalian dikasih kayak hangtag gitu loh. Hangtag, thank you kak, hangtag apa ya, selamat hari raya lebaran gitu di dalam, di ininya, di apanya ada ini namanya, di tali. Bentar ya, saya serius banget ini. Wah, saya ditali mati dulu kalau susah banget nalinya. Ini dirapiin dulu, diginiin deh. Ih lucu deh. Dikasih hangtag, setelah ditali gini dikasih hangtag dulu, baru diikat pita. Jadi cantik deh. Nih, itu dia, lucu ya. Nanti tinggal dikasih stiker. Oh iya, tadi kalau mau pakai silika gel bisa, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Tergantung ini aja sih, tergantung kemauan. Ih, stiker saya agak susah dicopot gitu. Jadi kalau mau nanya ini stiker apa, ini stiker vinil cutting. Kalau nyari di internet namanya vinil cutting. Jadi dia sudah dipotongin sesuai garisnya dia. Mau bentuknya serumit apapun juga udah dipotongin sama dia. Jadi kalau itu bisa vinyl cutting. Jadi nggak perlu gunting-guntingin lagi, dan ini transparan. Yeah. Bisa juga yang biasa, yang bukan vinyl juga nggak apa-apa. Ini berhubung saya cuma punya stiker kecil begini, saya pakai stiker kecil. Kalau bisa sih ukuran ini agak gedean dikit ya. Ini sekitar ukuran 5 apa 6 cm gitu kalau agak gedean. Kalau punya saya ini 3 cm, jadi kelihatannya agak smooth ini. Ya, jadi seperti ini saja cara memaking kue hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah like, komen di bawah untuk sharing. Terima kasih, sampai jumpa.